Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi panjang umur, walaupun kita masih tetap belajar jarak jauh atau PJJ. Insya Allah kalian tetap semangat dalam menjalani aktivitas kalian sebagai murid MTS Fatimatul Amin. Di sini Ibu akan coba menjelaskan materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Melihat keadaan sosial dan politik yang semakin kurang menguntungkan di kalangan penduduk Mekah, ditambah posisi yang tidak menentu bagi pengembangan dakwah agama Islam di Mekah, maka Nabi Muhammad SAW mulai menyusun strategi yang lain untuk menyelamatkan para pengikutnya dari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hijrah ke Habsyi, yaitu diawali dengan penyiksaan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy yang sangat kejam terhadap orang-orang Islam, terutama dari kelompok bawah, membuat Nabi Muhammad SAW tidak tahan melihat penderitaan pada umatnya tersebut. Akhirnya, beliau di sini memerintahkan kepada para pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi untuk menghindari ancaman, gangguan, siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Perintah tersebut langsung direspon dengan baik oleh para sahabat. Oleh karena itu, pada bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian, berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita. Lalu rombongan kedua segera menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 sahabat. Di antara para sahabat yang hijrah ke Habsyi adalah Utsman bin Affan, Ruqayyah putri Nabi Muhammad SAW yang menjadi istri sahabat Utsman, lalu Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib, dan lain-lainnya. Kehadiran orang-orang Islam dari Mekah di Habsyi ini diterima dengan baik oleh Raja Nejus. Bahkan ia memberikan perlindungan dan mengizinkan orang-orang Islam untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan yang ditentukan Rasulullah. Pada saat para sahabat tetap di tempat hijrahnya di Habsyi, Nabi Muhammad SAW memilih tinggal di kota Mekah. Beliau senantiasa berusaha untuk menyebarkan ajaran yang telah disampaikan oleh Allah kepada penduduk Mekah. Walaupun di sini mendapat rintangan, ancaman, dan gangguan yang besar dari kaum kafir Quraisy. Usaha Rasulullah SAW ini ternyata tidak sia-sia. Beliau berhasil mengislamkan beberapa tokoh penting Quraisy. Contohnya seperti Hamzah bin Abdul Muthalib yang akhirnya memeluk Islam pada tahun 615 Masehi, bertepatan pada tahun ke-6 kenabian. Yang kedua adalah hijrah ke Habsyi. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Habsyi pertama bertahan selama 2 bulan. Setelah itu mereka kembali lagi ke kota Mekah. Melihat kesuksesan orang-orang Islam bertahan dan mendapatkan perlindungan di Habsyi, serta semakin bertambahnya jumlah pengikutnya di kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy semakin geram dan terbakar hatinya. Mereka semakin menambah penyiksaan terhadap orang-orang Islam. Karena alasan itulah di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kembali kepada sahabatnya untuk hijrah kembali ke Habsyi. Nah, hijrah kedua ini diikuti oleh 101 orang, lebih banyak daripada hijrah yang pertama, dan jumlahnya terdapat 18 orang wanita yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi yang kedua ini masih tetap mendapat sambutan yang baik dari Raja Nejus.
Sang raja memberikan jaminan keamanan serta kebebasan untuk menunaikan ibadahnya, dan boleh bebas memilih ingin tetap tinggal di Habsyi selamanya atau kembali ke kota Mekah. Kebaikan hati Raja Nejus ini kepada kaum muslimin membuat marah orang-orang kafir Quraisy. Untuk itu, orang-orang kafir Quraisy mengirim Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Rabi'ah sebagai utusan untuk menghadap Raja Nejus dengan harapan permohonan mereka kali ini untuk mengembalikan orang-orang Mekah kepada mereka mendapat sambutan positif dari Raja Nejus. Yang ketiga adalah misi ke kota Taif. Sepanjang perjuangan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di kota Mekah, masa-masa yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW yaitu pada tahun ke-10 kenabian. Nah, di sini dikenal dengan tahun duka cita atau yang disebut juga dengan Amul Huzni. Sebab pada tahun itu 2 orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang itulah yang selama ini menjadi pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat, dan disegani masyarakat di kota Mekah. Dengan wafatnya istri pertama Nabi yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa untuk mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Semakin hebatnya penderitaan yang dialami Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, di sini beliau berinisiatif berencana pergi ke kota Taif bersama sahabatnya Zaid, yaitu guna meminta bantuan untuk perlindungan dari kerabatnya yang berada di kota itu, yaitu Kinana yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ub yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pemimpin di Taif yang berasal dari keturunan Syakib yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Karena masih ada hubungan kerabat, Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya dapat diterima oleh masyarakat Taif dan akan mendapat pertolongan, perlindungan, dan bantuan. Akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Nabi Muhammad SAW. Mereka di sini tidak sudi memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau malah diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dan dilempari batu oleh para pemuda dan anak-anak kota Taif. Mereka khawatir menjadi susah dengan memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka pasti akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang-orang kafir Quraisy jika mereka memberikan bantuan atau bahkan menerima ajaran agama Islam sebagai agama baru mereka. Para pemimpin kota Taif tidak bersedia menolong Muhammad, bahkan mereka juga menganggap Muhammad adalah orang gila yang terusir dari kota Mekah. Nah, karena terpengaruh berita yang berbohong ini, mereka diterima dari Abu Jahal bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kedustaan besar yang akan menjerumuskan bangsa Arab. Yang keempat adalah pemboikotan kepada Bani Hasyim. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amru bin Hisham." Allah di sini mengabulkan doa Rasulullah dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dengan Islamnya Umar ditambah lagi masuk Islamnya paman Rasulullah, Hamzah, yang merupakan tokoh besar di kalangan suku Quraisy, maka posisi umat Islam semakin kuat. Posisi umat Islam yang kuat membuat kaum kafir Quraisy memperkeras cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Para kaum kafir Quraisy di sini menempuh cara baru, yaitu dengan melumpuhkan kekuatan Muhammad
yang bersandar pada perlindungan Bani Hasyim. Dengan demikian, untuk melumpuhkan kaum muslimin, mereka harus melumpuhkan Bani Hasyim terlebih dahulu secara keseluruhan. Nah, cara yang ditempuh ini adalah pembaikotan. Dalam istilah saat ini disebut dengan embargo, yaitu dengan memutuskan segala bentuk hubungan terhadap Bani Hasyim, baik politik, ekonomi, dan sosial. Yaitu pertama, tidak diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hasyim dan kaum muslimin. Yang kedua, tidak berbicara dengan Bani Hasyim dan kaum muslimin. Yang ketiga, tidak menikahi dan dinikahi oleh kaum muslimin. Persetujuan dibuat dalam bentuk piagam dan ditandatangani bersama dan disimpan di Ka'bah. Maka akibatnya sudah bisa ditebak, kaum muslimin menderita kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan yang tiada bandingannya. Untuk meringankan beban penderitaan itu, mereka memutuskan mengungsi ke suatu lembah di luar kota Mekah. Pembaikotan ini dimulai pada tahun ke-7 kenabian dan berakhir pada tahun ke-10 kenabian. Yang kelima adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahun ke-10 adalah tahun yang sangat berat bagi Rasulullah dalam perjalanan dakwanya. Bagaimana tidak? Baru saja beliau bisa bernapas lega karena lepas dari pembaikotan dari kaum kafir Quraisy. Tidak berapa lama, kedua orang yang sangat beliau cintai, istri beliau Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang senantiasa melindungi beliau dalam sulitnya perjuangan dakwah Islam, meninggal dalam waktu yang berdekatan. Maka di sini Rasulullah pun merasa begitu beratnya amanah untuk menyiarkan agama Islam. Dada beliau pun terasa sempit, sesak, dan merasakan begitu khawatir akan masa depan dari perjuangan dakwah ini. Maka Allah menjawab apa yang dirasakan Rasulullah ini dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak ada seseorang Nabi dan Rasul pun pernah mengalami hal ini, yaitu diundangnya ke Arsy Allah yang kita kenal sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya adalah Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha pengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Isra secara bahasa berasal dari kata syara, bermakna perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis atau Palestina berdasarkan firman Allah yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Yaitu berdasarkan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 1-18. Yang keenam adalah perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya
Dan dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah pertama. Isi baiat tersebut adalah: 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang 5, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Yang 6, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dari kedustaan. Cukup sekian dari Ibu. Ini materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Tugas kalian di sini adalah menyimak video yang nanti Ibu kirim pada pelajaran hari Selasa. Dan kamu baca saja di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga ya.